Hello student, how are you today? I hope all of you in good condition and stay very happy. So welcome to our lesson religion with teacher Karno. So let us start our lesson religion. Nah, before to start, let's pray together. Okay? Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Doa teacher selalu diberkati oleh Tuhan semua anak-anak yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, kekuatan, napas yang baru daripada Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat hari ini. Tuhan Yesus, kami mau belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk pembelajaran kita, terlebih dahulu kamu mempersiapkan buku agamamu, Alkitabmu, dan pensilmu. Supaya apabila nanti ada yang mau ditulis, boleh ditulis. Atau yang mau kita kerjakan. Yuk. Ya, pelajaran kita hari ini anak-anak adalah pelajaran yang ke-6 dengan tema tanggung jawabku di sekolah. Kita kemarin sudah belajar mengenai tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Nah, sekarang kita belajar minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah belajar tentang apa tanggung jawab di rumah. Sekarang kita tanggung jawab di sekolah. Tujuan pembelajaran dari bab yang ke-6 ini tanggung jawab di sekolah adalah yang pertama, memiliki perilaku tanggung jawab di sekolah. Jadi anak-anak harus memiliki perilaku tanggung jawab di sekolah. Apa saja perilaku itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua, memahami contoh-contoh tanggung jawab di sekolah. Contoh-contoh tanggung jawab di sekolah itu seperti apa? Kita akan pelajari nantinya. Yang ketiga, mengetahui contoh tanggung jawab yang terdapat dalam Alkitab. Nah, setelah itu kita akan belajar contoh tanggung jawab di dalam Alkitab. Hari ini kita belajar dari kitab apa ya? Yang keempat, menceritakan pengalaman bertanggung jawab di sekolah. Jadi anak-anak ada 4 poin tujuan pembelajaran dari pelajaran yang ke-6, tanggung jawabku di sekolah. Apa saja tanggung jawab kamu di sekolah? Ayo, ada yang tahu apa saja menjadi tanggung jawabmu di sekolah? Ya, anak-anak, tanggung jawab itu ternyata tidak hanya dilakukan di rumah loh, tetapi kita juga dapat melakukannya di sekolah. Contohnya apa saja yang harus kita lakukan atau wujud daripada tanggung jawab kita di sekolah itu seperti apa? Yaitu belajar dengan baik, mengerjakan PR-nya, mendengarkan pelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi ketika teachernya sedang menjelaskan pelajaran, anak-anak tidak boleh mengganggu teman-teman yang lainnya atau membuat keributan dengan suara bising lah, dengan menyahut-nyahut teachernya lah, ya itu tidak boleh. Jadi tanggung jawabmu di sekolah itu tadi belajar dengan baik, mengerjakan PR, mendengarkan pelajaran. Nah, anak-anak, ini yang menjadi tanggung jawabmu di sekolah. Untuk lebih detailnya lagi kita akan mendengarkan ayo mendengarkan cerita perumpamaan tentang talenta dari Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Nanti anak-anak boleh baca di rumah ya dari ayat 14 ini. Nah, Matius ini termasuk dalam kelompok Injil ya. Injil itu artinya kabar baik ya. Jadi Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini merupakan mengenai tentang perumpamaan tentang talenta. Seperti apa itu? Yuk kita dengarkan ceritanya berikut ini. Oke, anak-anak. Pada saat itu Yesus sedang berbicara kepada orang banyak. Dikatakan di ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan surga
sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, ini ada 3 orang yang diberikan kepercayaan. Dan bukan hanya kepercayaan, tapi talenta. Ya, seorang tuan memberikan uang kepada 3 orang hambanya. Itu seperti tadi talenta tersebut ya. Jadi ada seorang tuan yang memberikan uang kepada atau talenta kepada 3 orang hambanya. Perhatikan gambarnya ya. Hamba yang pertama diberikan dengan 5 talenta dan hamba yang kedua diberikan dengan 2 talenta. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Anak-anak boleh melihat di dalam bukunya atau di dalam slide berikut ini. Ya, lihat talenta di sana itu ya seperti uang juga ya. Kita lihat 2 orang hamba membawa uang kepada tuannya. Wow. Hamba yang pertama ini tadi yang diberikan 5 talenta ini ternyata dia bekerja anak-anak. Dia tanggung jawab. Ketika tuannya memberikan dia 5 talenta, 5 talenta itu dikembangkan ya. Jadi bukan hanya 5 talenta saja yang dimilikinya, tetapi itu menjadi bertambah talentanya ya. Begitu juga dengan yang hamba yang kedua, ketika tuannya memberikan dia 2 uang atau 2 talenta, talentanya itu pun menjadi bertambah. Kalau tadi 5 menjadi ditambah 5 menjadi 10, dikasih 2 labanya atau untungnya menjadi 2, hasilnya jadi 4. Jadi ada pertambahan di setiap talenta yang diberikan atau uang yang diberikan oleh tuannya ini. Nah, tetapi ada satu hamba, ini dia yang kurang bertanggung jawab. Ya, satu orang hamba yang mempunyai sekantong uang ini, ternyata anak-anak, apa yang dilakukannya? Dia hanya menerima 1. Kemudian dia pergi menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang itu. Wow, sepertinya anak ini, hambanya ini kurang bertanggung jawab ya. Masa diberikan misalnya uang tapi malah disembunyikan, gak dipakai menjadi modal untuk bekerja atau jualan atau apalah yang dapat dilakukan dengan uang ini gitu ya. Nah, karena kalau yang tadi hamba yang pertama ini mendapat 5, dia mendapat untung jadi 5, totalnya jadi 10. Begitu juga dengan hamba yang kedua, dia dikasih 2 talenta, akhirnya dia dapat laba atau untung 2. Akhirnya jadi 4. Dia ini hanya 1 loh anak-anak. Tapi tidak dilakukannya. Malah dia sembunyi. Dia pergi bermalas-malasan. Nah, ini adalah contoh salah satu hamba atau yang mau kita perhatikan. Bagaimana ciri-ciri orang yang tidak tanggung jawab. Nah anak-anak, tahukah kamu apa yang menjadi upah ketika tidak melakukan tanggung jawabnya? Ya. Oke anak-anak, lihat pada gambar ini apa yang dilakukan seorang hamba atau seorang tuannya terhadap hamba yang diberikan 1 talenta ini. Ya, dia dihukum ya. Jadi anak-anak, setiap tanggung jawab yang tidak kita lakukan pasti kita akan menerima hukuman. Contoh dari rumah dulu ya. Ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita di rumah, pasti kita kena marah sama papa mama. Kita akan diomelin sepanjang hari. Mau anak-anak dimarahin? Mau anak-anak dihukum di rumah sama papa mama? Tentu tidak mau. Anak-anak pasti tidak suka diomelin. Anak-anak pasti tidak suka dimarahin. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak dimarahin? Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di rumah. Demikian juga di sekolah. Apa yang menjadi tanggung jawabmu di sekolah supaya tidak dimarahin teachernya? Lakukan tanggung jawabmu. Contohnya tadi, teacher di slide sebelumnya sudah menjelaskan tanggung jawabmu di sekolah adalah belajar dengan baik. Mengerjakan PR-nya. Terus tidak mengganggu temannya yang sedang belajar. Tidak membuat keributan.
membuang sampah pada tempatnya. Ya, banyak hal yang dapat kamu lakukan atau tanggung jawabmu di sekolah. Di mana itu mendatangkan kebaikanmu. Nah, anak-anak, kalau di dalam Alkitab tadi, orang yang melakukan tanggung jawabnya itu ada yang diberikan tadi 5 talenta dan 2 talenta. Mereka yang melakukan tanggung jawabnya ini, mereka dikatakan di dalam Alkitab, mereka masuk dalam kebahagiaan. Di sana tidak dijelaskan seperti apa kebahagiaannya. Tapi teacher percaya mereka itu sedang diajak makan-makan, bersuka cita, ketawa bersama ya. Pasti tuannya pun senang melihat hamba yang menerima talenta dan 2 talenta ini yang melakukan tanggung jawabnya. Pasti tuannya itu sangat senang. Teacher yakin tuannya sangat senang. Tapi untuk hamba yang diberikan 1 talenta ini dan dia tidak melakukan tanggung jawabnya, pasti hambanya ini atau tuannya ini pasti kesal melihat hambanya ini. Kamu udah diberikan 1 talenta, paling sedikit lagi tanggung jawabnya. Itu pun tidak dilakukan. Yang 5 aja, yang banyak nih tanggung jawabnya ada 5, dikembangkan menjadi 10. Yang 2 tanggung jawabnya diberikan, dikembangkan jadi 4. Ini hanya 1, dia pergi menggali tanah, dikubur talenta itu, uang itu. Wow, benar-benar pemalas ya anak-anak. Nah, anak-anak, kita jangan sampai seperti itu ya. Kita belajar mulai hari ini. Oke? Apa yang diberikan tanggung jawabmu, kita belajar melakukannya. Ingat, tanggung jawab itu adalah suatu perbuatan, kesadaran yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, anak-anak tetap belajar dari sekarang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, sampai di sini pertemuan kita di pelajaran yang ke-6 ini. Ini masih membahas tentang cerita Alkitab. Nanti kita lanjut lagi untuk kegiatan kita apa saja di pelajaran yang ke-6 ini. Teacher mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Sayang Papa Mama. God bless you all. Bye-bye.